Kesempatan kali ini saya akan bicara tentang the product network and its development life cycle. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tahu dulu nih dari audience berapa orang yang udah terlibat di dalam product management sebelumnya? Yang sudah menjadi product manager? Nggak ada ya? Ini saya silau sih. Nggak ada ya? Oh, oke. Yang mau jadi product manager? Ya habis ini apply aja Bukalapak terus interview ya. Oke. Oke, kenalan dulu. Nama saya Ilham Fatoni, tadi udah diintroduce ya, saya kenalin lagi. Kalian bisa panggil saya Ilham. Saya sebagai Group Product Manager Bukalapak. Sejarahnya adalah saya join Bukalapak 2 tahun lalu, tepatnya di 16 Oktober 2015. Waktu itu sebagai Product Manager yang kedua setelah Mas Malik. Jadi Malik itu PM pertama di BL, saya yang kedua. Waktu ditawarin opportunity ini saya berpikir sebenarnya sama sih kayak Malik. Apa sih product manager itu, saya baru pertama dengar sejujurnya. Karena background saya sebelumnya di company sebelumnya adalah selalu berkaitan dengan project management. Jadi saya pikir mungkin mirip-mirip kali ya dengan project management. Lalu saya baca literatur online dan juga buku. Ternyata semuanya mengatakan hal yang berbeda. Oleh karena itu semua orang mengatakan bahwa memang tidak ada definisi universal tentang PM itu. Kalau kalian baca sendiri juga pasti nanti tahu perbedaannya. Tapi di samping semua perbedaan itu, mereka pasti melakukan satu tugas mulia. Apa itu? Tugas mulia ya. Yaitu ini definisi yang saya sangat suka dari Josh Elman. Dia adalah product guy yang punya pengalaman di Facebook dan Twitter sebelumnya. Yaitu adalah help our team and company to ship the right product to your users. Jadi apapun kerjaan PM di perusahaan manapun, pasti tugas dia ini. Nah, PM ini kenapa bisa kerjanya beda-beda di setiap perusahaan? Karena pertama, mereka megang produk yang beda. Ya, PM di Bukalapak pasti beda dengan PM di company X. Lalu mereka punya tim yang beda, strukturnya juga beda kan. Dan ketiga, struktur produknya sendiri juga mungkin berbeda. Nah, ini juga yang membuat kerjaan PM itu beda-beda. Nah, untuk melihat lebih jelas lagi kenapa ada perbedaan itu, ini yang namanya product network. It was introduced by Dan Smith tahun 2014. Jadi kalau kita lihat dari perspektif produk, pasti akan ada 3 elemen ini. Pertama ada teknologi, di mana kalau kita lihat produk itu as a software, aplikasi, pasti kita perlu namanya teknologi kan. Di mana di sini consists of developers engineers yang membuat aplikasi tersebut. Nah, apakah itu cukup? Tentu enggak. Karena ketika kita membuat produk, pasti kita pengen ada yang pakai, nggak mungkin enggak kan? Oleh karena itu ada elemen yang namanya users. Nah, kedua itu apakah cukup? Enggak juga, karena ada juga sisi bisnis. Kalau kita membuat produk, pasti kita pengen ada benefit dong dari produk itu, baik itu berupa profit atau enggak. Nah, challenge-nya di mana dari 3 triangle ini? Yang pertama, kita lihat dari segi produk, teknologi, dan users. Challenge-nya adalah begini, terkadang developers itu kan tahu ya bagaimana dia membuat aplikasinya. Jadi terkadang kalau misalnya ada pengembangan suatu fitur, dia akan mempertimbangkan kompleksitasnya. Jika misalnya ada usul fitur nih, waduh nih kayaknya bakal berat nih sistemnya. Nah jadi bisa jadi nggak akan jadi kerjain. Nah tapi di sisi lain user itu nggak peduli what lies behind this. Jadi mereka hanya lihat dari interface-nya, saya pengen lakuin ini, gimana pun caranya. Karena mereka hanya ingin mendapatkan pemecahan masalah dari produk itu kan. Karena dia pakai produk pasti pengen memecahkan masalah dia. Karena itu sebenarnya dari user sebenarnya nggak peduli gimana pun caranya. Nah ini kadang-kadang menjadi suatu kontradiktif. Karena itu kita perlu roles di sini. Di mana salah satu ini contoh aja ya. Jadi kita perlu roles di mana resource yang menghandle masalah ini. Yakni pertama desain, biasanya bekerjasama dengan user experience atau user research. Dia bekerjasama tentang memahami user. Ini sebenarnya usernya mau gimana, apa masalahnya, gimana flow yang enak buat mereka. Nah mereka itu bertugas juga mentranslate dari keinginan user itu terhadap suatu bagaimana supaya engineers-nya itu gampang mendevelopnya. Kayak gitu. Jadi ini adalah tugas role tersebut. Di samping ada roles yang fokus ke user, ada juga fokus yang bagaimana menjelaskan ketika produk itu terjadi gitu. Jadi inilah ada peran di marketing, customer service, dan semacamnya. Yang kedua, dari segi users dan juga bisnis. Nah di sini ada challenge-nya. Nah terkadang ketika kita milih produk, kita harus memikirkan tentang bisnisnya juga nih, benefitnya apa. Nah kalau memang kita membuat user itu membayar atau membeli suatu produk tersebut, ini mungkin align ya, karena kita tinggal membuat, kerjanya adalah membuat
bagaimana user itu suka terhadap produk tersebut. Makanya kita membuat bagaimana user itu mau bayar untuk membeli produk tersebut. Tapi masalah yang kedua adalah ketika produk kita tuh dijual ke advertiser supaya advertiser ini bisa mereach user kita gitu dengan masang iklan dan semacamnya. Nah ini kadang-kadang mengganggu. Jadi terkadang kita mengorbankan user experience untuk kepentingan bisnis. Nah ini yang jadi masalah juga. Yang dibutuhkan adalah ya ini orang-orang yang memikirkan tentang business development, strategic partnership, dan juga bagaimana memonetisasi suatu fitur di dalam produk. Ketiga, segi yang terakhir, ini ada suatu pertentangan juga dalam proses bisnis. Jadi terkadang dengan dana dan peluang yang ada itu, apa duluan yang mau dibangun dari segi teknologinya. Ini juga yang harus dipikirkan oleh suatu perusahaan. Yang dibutuhkan adalah ya tadi kita harus memprioritaskan setiap fitur dalam bentuk produk roadmap, tadi udah jelasin ya. Dan juga ada dari segi juga project management. Yang terakhir adalah kita harus menghitung financial assessment-nya seperti apa. Nah, dari ketiga ini kerjaan PM-nya sebenarnya gimana? Kenapa bisa beda-beda? Jadi tergantung dari kondisi perusahaannya. Misalnya kondisi perusahaan baru ada nih, dia harus cuma punya developers. Maka ketika hanya punya developers, mungkin produk bisa jadi, tapi harus ada juga yang memikirkan tentang user experience-nya, bisnisnya gimana, dan semacamnya. Nah, oleh karena itu, PM itu ketika kondisi perusahaan keadaannya seperti itu, dia harus bisa menghandle semua role itu. Makanya ada PM yang lebih fokus mungkin ke user management, atau lebih fokus ke bisnis, ada juga yang fokus ke teknologi, seperti itu. Tapi semakin berkembangnya perusahaan, kan pasti akan ada nambah roles ya, ada UX, ada UI, ada orang business development, ada marketing, ada customer service, ada community management dan semacamnya. Nah semakin banyak kepala pasti makin banyak ide. Dan semakin banyak ide, nah tugas PM adalah bagaimana menganalisis semua ide itu sebagai supaya ada win-win solution. Ya pada intinya adalah bagaimana kita mendeliver suatu produk yang sukses dan dipakai oleh user kita. Itu tugasnya. Karena itu kalau definisi saya sendiri tentang product manager adalah yang pertama adalah manage team, karena kita pasti harus punya tim ya which is consists of developers and yang lainnya, dan juga harus bekerja sama dengan stakeholders. Stakeholdersnya adalah yang tadi saya bilang UX, business development dan semacamnya. Untuk tujuannya apa? Yaitu untuk memprioritas ide-ide yang ada, dan juga tujuannya untuk mendeliver, yaitu tadi tujuan akhirnya adalah untuk mendeliver produk yang kita inginkan kepada user. Tapi kita juga tidak boleh melupakan segi bisnisnya. Seperti itu. Lalu bagaimana kita bekerja sama dengan stakeholders yang banyak tadi? Dari segi day to day activity-nya sebagai PM itu, kalau di Bukalapak ya, kita pakai agile methodology. Jadi kalau di agile, di versi agile itu kan kita mendeliver produk dalam iterasi ya. Dan setiap iterasinya pasti ada proses ini. Yang pertama ideation, fitur apa yang mau dibuat, lalu kita requirement gathering, analysis, dan juga kita masuk ke fase design, prototyping, lalu kita masuk ke development, lalu quality assurance, lalu release, and then we monitor the products and we evaluate, then continue, selalu seperti itu. Kita pakai metodologi Scrum, jadi prosesnya seperti ini. Pertama, karena tadi banyak ide ya, dan ide bisa jadi dari semua orang, bisa jadi dari kita, dari tim kita, dari stakeholders, dari juga teman-teman yang lainnya. Nah itu kadang ide itu bisa jadi suatu fitur yang baru, suatu pengembangan, atau memang itu ada iterasi dari produk yang sebelumnya. Nah ketika ide itu masuk ke produk backlog namanya. Jadi ini masuk antrian. Ya semua ide-ide yang masuk ke kita, ke produk owner itu dimasukkan dalam produk backlog. Lalu untuk memilih mana aja yang harus kita kerjakan selanjutnya itu harus diprioritas. Dengan kita di sini follow ICE, yaitu impact, confidence, and effort. Jadi kita menghitung fitur ini sebenarnya impactnya seberapa besar, terus seberapa yakin kita terhadap impact tersebut, dan juga seberapa besar effort yang harus kita keluarkan untuk mendeliver produk tersebut. Untuk isu levels, untuk isu-isu bug itu kita memfollow isu levels dan SLA yang kita punya. Lalu ketika kita memilih ide mana aja yang mau kita kerjakan, kita lalu melakukan requirement gathering, yaitu enrichment, detailing, seberapa detail requirement-nya supaya lebih mudah untuk dikerjakan oleh developers. Lalu di sini kita melakukan stakeholders review untuk memastikan apa yang mau kita bangun itu memang sesuai apa yang diinginkan oleh si pemberi ide tadi. Seperti itu. Ketika ini selesai, kita masuk ke segi marketplace. Marketplace ini adalah kita mengakses seberapa besar kompleksitas dari suatu ide tadi ketika kita udah detailing semacamnya, requirement sudah ada semua. Dari tim itu menilai seberapa besar kompleksitas dari fitur ini.
semua fitur yang sudah ada di kompleksitas assessment-nya kita masukkan dalam sprint backlog untuk dimasukkan ke sprint. Nah, selanjutnya kita ada event namanya sprint planning, di mana di situ, sprint ini adalah time box ya di dalam Scrum, which is kita menentukan apa yang mau kita rilis dalam satu periode itu. Biasanya kalau dalam sprint itu cuma 2-4 minggu, seperti itu. Nah, di sprint planning ini kita nge-plan apa aja isu-isu yang mau kita masukin di sprint berikutnya. Kalau ada ini ada sprint selalu berjalan setiap 2 minggu, 1 atau 2 minggu. Nah, setiap hari itu kita punya daily stand up yang dipimpin oleh Scrum Master. Itu untuk melihat apa yang dari setiap tim itu yang terlibat, apa yang akan dilakukan, apa yang dilakukan kemarin, apa yang rencana hari ini, dan apa yang menjadi kendala dari pengembangannya. Nah, ketika dalam satu development itu sudah selesai, kita melakukan lagi apa yang namanya stakeholder review untuk memastikan ini adalah versi rilis produk dan apakah ini sesuai apa yang diminta oleh si pemberi ide tadi. Lalu yang terakhir sebelum merilis produk, pentingnya adalah karena produk itu harus end to end mikirnya, jadi nggak hanya tim produk aja yang bertugas. Jadi ketika kita merilis produk, kita harus memastikan semua pihak yang terlibat itu tahu tentang produk itu. Contohnya customer service. Soalnya jadi masalah ketika kita rilis, CS-nya nggak tahu, ketika nanya ini apa ya, CS-nya malah nggak tahu. Yang kedua adalah marketing, bagaimana mereka memberikan info tentang produk itu ke users dan semacamnya. Ketika ini semuanya sudah paham, lalu kita masuk ke rilis. Ketika rilis ini kita melakukan data monitoring untuk memastikan memang semua yang kita ingin track dari produk tersebut itu memang sudah dapat di track. Mengenai data ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, di akhir sprint itu kita ada yang namanya sprint retrospektif. Retrospektif itu intinya adalah kita mengevaluasi what we did well sebelumnya dan what we can improve. Supaya sprint selanjutnya itu dalam berjalan lebih baik dari sprint berikutnya. Terakhir waktunya, oke. Ini sekilas tentang mungkin yang bertanya tentang Group Product Manager itu apa. Cuma nanti ini aja kalau nanti ada yang tanya di sesi tanya jawab ya, saya jelasin. Oke, segitu aja dari saya. Thank you. Buka aja Bukalapak.